sebagai objek taruhan dalam permainan judi online menggunakan aplikasi yang bernama Higgs Domino Coins. Dan satu orang lagi perempuan berusia 18 tahun diamankan juga karena diduga ikut terlibat membantu dalam penjualan di dalam loket. Dikatakan Kapolres Tarakan AKBP Taufik Nurmandia dalam rilisnya Selasa kemarin, untuk pemberantasan judi online ini sendiri adalah instruksi dari Kapolri dan pihaknya mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pimpinan di atas. Dan ia juga menyampaikan kronologisnya sendiri pada saat itu pihaknya menerima informasi dari unit reskrim, menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan permainan judi online yang ada di mana ada loket yang menyediakan penjualan chip. Dan setelah itu pada hari itu terjadi pada sekitar pukul 21.30 WITA pada tanggal 21 Agustus 2022 kemarin, dan tepatnya di RT 7 Kelurahan Pantai Amal. Selanjutnya loket yang dimaksud sendiri ada dua. Yang pertama loket Sarimas yang berada di RT 7, kemudian yang kedua di RT 6 bernama loket Sabirido. Dan tiga pelaku yang kini ditetapkan tersangka masing-masing berinisial AK berusia 33 tahun, berperan sebagai penjual dan sekaligus pemilik loket Sarimas. Kemudian yang kedua adalah SB berusia 20 tahun, berperan sebagai penjual sekaligus pemilik loket Sabirido. Dan terakhir ada IS berusia sekitar 18 tahun, perempuan, bertugas sebagai pembantu penjualan di loket Sabirido. Modus mereka sendiri dikatakan Kapolres Tarakan AKBP Taufik Nurmandia, mereka menjual chip Higgs, yang chip dari aplikasi Higgs Domino Coin kepada para pembeli, dan nanti dari pembeli memberikan ID akun kepada para penjual atau pelaku. Setelah itu oleh penjual atau pelaku mengirimkan chip yang nantinya akan digunakan dalam permainan judi online di dalam aplikasi tersebut. Kemudian memang dikatakan AKBP Taufik Nurmandia setelah dilakukan pemeriksaan terhadap aplikasi tersebut, ada berbagai macam permainan di dalam aplikasi tersebut, diantaranya ada judi slot, kemudian ada QQ, ada spin yang dimainkan secara online. Adapun hasil dari permainan judi online tersebut, berapa yang diperoleh oleh pemain itu yang kembali diuangkan dan dijualkan kepada pelaku di loket tersebut. Artinya setelah menang, dikatakan Kapolres Tarakan, mereka bisa menukarkan kembali jumlah yang mereka dapatkan dari permainan judi tersebut. Dikatakan kembali Kapolres Tarakan AKBP Taufik Nurmandia yang didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Tarakan itu Muhammad Aldi pada saat rilis Selasa kemarin, memang pihaknya saat ini masih dalam proses melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian melakukan kelengkapan alat bukti dan juga dari yang dikumpul dari 2 TKP. Untuk sementara ini yang diamankan yang pertama di TKP pertama ada di loket Sarimas, total ada sekitar 13.548.000 yang berhasil diamankan oleh personel. Kemudian juga ada 1 lembar banner bertuliskan chip Higgs Domino Coins, 1 unit handphone dan Oppo Reno 6, kemudian 1 lembar kertas bertuliskan Higgs Domino Coins atau katalognya dan daftar penjualan chip. Kemudian untuk di TKP kedua, tepatnya di loket Sabirido, juga turut berhasil diamankan 1 unit handphone merek Samsung A12 dan 1 lembar daftar harga chip dan uang tunai sebesar 1.455.000, sehingga total uang tunai yang berhasil diamankan diduga adalah hasil penjualan chip tersebut berjumlah 15 juta, dan itu semua disita oleh personel unit reskrim Polres Tarakan. Adapun untuk pasal yang disangkakan kepada pelaku yakni pasal 303 ayat 1 ke 2 KUH pidana
dan dengan ancaman kurungan hukuman penjara selama 10 tahun. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara Andi Pausia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolres Tarakan AKBP Taufik Nurmandia. Berikut liputannya untuk Anda. Ada suatu loket ya, ada beberapa loket yang menyiapkan chip dalam rangka permainan berupa di chip King Domino Coin di dua loket, itu loket Sarimas dan loket Sabir Rido. Kemudian dilakukan penangkapan oleh personil, di mana akhirnya diamankan terhadap 3 orang tersangka, yaitu AK 33 tahun, ini dia penjual dan sekaligus pemilik loket Sarimas. Kemudian SB, ini 20 tahun, penjual atau pemilik loket Sabir. Kemudian IS, ini pembantu penjual di loket Sabir Rido, 18 tahun. Jadi modus mereka ini adalah dengan menjual chip kepada para pembeli, kemudian pembeli ini memberikan ikon kepada penjual, sehingga chip yang dia beli ini dikirim ke ID tersebut oleh pembeli dengan menggunakan aplikasi Hings Domino, sehingga di dalam aplikasi tersebut ada beberapa permainan judi, di antaranya judi slot, terus QQ, dan juga spin secara online. Nanti hasil dari permainan ini, pemainnya menang, dia bisa uangkan kembali kepada yang menjual chip. Dalam sepekan berlangsung, jajaran Polda Kepulauan Riau telah mengungkap 15 kasus dengan 55 orang tersangka pelaku praktik tindak pidana perjudian di Kepulauan Riau. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Aris Budiman menyampaikan keberhasilan anak buahnya itu dengan tegas bahwa telah memberantas praktik tindak pidana perjudian. Itu dilakukan menyusul adanya perintah Kapolri kepada jajaran untuk menindak segala bentuk tindakan perjudian di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Beres Luman Tobing yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beres. Baik, selamat sore rekan Firda, selamat sore Tribuner. Perlu kami laporkan begitu bahwa jajaran Polda Kepulauan Riau berhasil mengungkap begitu ataupun mengobrak-abrik lokasi perjudian di sejumlah kabupaten kota ataupun di 4 kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, Polda Kepri menangkap sejumlah pelaku dengan 15 kasus ataupun 15 TKP begitu. Nah, ini terdapat di sejumlah kabupaten kota. Dari 15 TKP ataupun 15 kasus itu, Polda Kepri atau bersama jajaran begitu mengamankan sebanyak 55 orang tersangka. Nah, hal ini disampaikan langsung Kapolda Kepri, Irjen Pol Aris Budiman saat ungkap kasus Selasa kemarin begitu. Nah, dalam ungkap kasus ini langsung diambil alih Kapolda Kepri didampingi Kabid Propam, Direktur Kriminal Umum, Direktur Kriminal Khusus, dan Kabid Humas. Ini menjadi atensi ujar Kapolda Kepri begitu, sehingga ia pun memerintahkan seluruh jajaran Kapolres, baik Kota Tanjung Pinang, Karimun, Lingga, dan Anambas begitu. Nah, dari sejumlah kabupaten kota ini ada beberapa kasus perjudian yang kasus tersebut seperti togel gitu, high domino, dan gelanggang permainan lainnya. Nah, dari lokasi ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti dan uang hasil kejahatan yang dilakukan untuk transaksi begitu. Nah, Polda Kepri juga berhasil mendalami hasil keuntungan yang diperoleh
dari aktivitas perjudian ini begitu bahkan mencapai ratusan juta rupiah setiap harinya. Nah, masing-masing tersangka juga memiliki peran tersendiri begitu. Ada yang jadi CS, ada yang jadi bandar, pemain, dan lain sebagainya. Tak hanya berhenti di sini begitu. Jajaran Polda Kepri juga masih terus melakukan pengembangan, penyisiran begitu untuk memberantas adanya tindak ataupun praktek perjudian yang ada di Kepulauan Riau. Perlu diketahui, Kepulauan Riau memang sering begitu ataupun menjadi tempat sarang perjudian yang cukup meresahkan masyarakat ini begitu. Nah, Kapolda Kepri Irjen Arif Budiman juga menyebutkan bahwa dalam praktik perjudian di Kepulauan Riau tidak ada oknum ataupun anggota Polri yang terlibat begitu. Mungkin demikian rekan Firda, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih rekan Beres Numan Tobing dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Aris Budiman. Berikut liputannya untuk Anda. Perjudian online ada 8 kasus. 1 kasus ditangani oleh Krimum Polda Kepri. Kemudian 1 kasus oleh di Treskrimsus Polda Kepri. Semuanya dalam bentuk website. Kemudian 1 kasus ditangani di Polresta Barelang berupa aplikasi Highs Domino. Kemudian di Polresta Tanjung Pinang 1 kasus dalam bentuk CG online. Dan Polres Karimun 2 kasus CG dan togel online. Kemudian Polres Lingga 1 kasus sama, kasus CG dan togel online. Dari kasus perjudian tersebut diamankan sebanyak 55 orang tersangka dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Peran masing-masing tersangka dari ke-55 orang ini antara lain yaitu penulis kertas CG, kemudian pembeli kertasnya, kemudian penjualnya, kemudian pengawas pada website online, kemudian ada customer service pada website perjudian online maupun pemilik kedai judi online. Polres Mamuju Tengah menggerebek lokasi judi sabung ayam di Kecamatan Karosa pada Senin 22 Agustus. Polisi menangkap 5 pelaku dan mengamankan barang bukti ayam aduan sebanyak 5 ekor. Kasat Reskrim Polres Mateng itu Freddy mengatakan penggerebekan dilakukan di Dusun Sumber Harapan, Desa Karosa, Kecamatan Karosa. Sebagian pelaku yang ditangkap berasal dari Kabupaten Pasangkayu. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Sulbar, ada Samsul Bahri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Samsul. Ya, baik Firda dan Tribuners, benar sekali bahwa tim gabungan operasi pekat atau penyakit masyarakat Polres Mamuju Tengah berhasil mengamankan 5 orang pelaku perjudian sabung ayam. Kelima pelaku tersebut ditangkap di Dusun Sumber Harapan, Desa Karosa, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah. Kelima tersangka ini diamankan saat berada di lokasi perjudian. Selain kelima pelaku juga polisi mengamankan 5 ekor ayam aduan yang masih hidup dan 1 ekor ayam yang sudah mati. Selain itu beberapa barang bukti lainnya juga diamankan oleh pihak Polres Mamuju Tengah, yakni 18 unit kendaraan roda 2, alat aduan yang seperti arena perjudian, serta uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Selain itu beberapa alat lainnya, yakni alat penerangan, karena diduga perjudian ini akan berlangsung hingga malam hari, sehingga polisi juga berhasil mengamankan alat penerangan. Sementara menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Mamuju Tengah, yakni itu Freddy, bahwa di lokasi kejadian itu sekitar ada 20 orang, namun sebagian telah melarikan diri sehingga hanya menangkap 5 orang saja. Namun menurutnya
kelimanya ini sudah dinaikkan sidik dan sudah dijadikan tersangka. Dan untuk kelima orang tersebut dikenakan pasal 303 dan denda maksimal 10 tahun. Sementara yang pelaku yang melarikan diri juga saat ini polisi telah melakukan pencarian dan mereka masuk daftar pencarian orang. Gitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sulbar, Samsul atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kasat Reskrim Polres Mamuju Tengah, Ibtu Freddy. Berikut liputannya untuk Anda. Pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus kemarin, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sumber Harapan, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah, terjadi perjudian sabung ayam di sana. Sehingga kami beserta tim operasi pekat Polres Mamuju Tengah melakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran laporan dari masyarakat tersebut. Setelah kami melakukan penyelidikan, ternyata benar di sana terjadi perjudian sabung ayam. Sehingga pada saat itu juga sekitar pukul 17 kami melakukan penangkapan di lokasi kejadian sabung ayam tersebut dan kami mendapati 5 orang. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo memenuhi panggilan Komisi 3 DPR RI untuk menjelaskan penanganan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang terjadi di rumah Irjen Verdi Sambo, Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Jenderal Listio Sigit tampak ditemani oleh sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Di antaranya ada Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono dan Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Ikman Ibrahim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ikman. Ya, benar rekan Bidata. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya memenuhi pemanggilan Komisi 3 DPR RI untuk menjelaskan penanganan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Memang tadi pantauan Tribunnews memang Jenderal Listio Sigit tampak ditemani oleh sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Beberapa di antaranya memang tadi ditemani oleh Wakapolri, Komjen Gatot Edi Pramono dan Irwasum, Komjen Agung Budi Marioto, dan juga ada pula Kabar Reskrim Polri Agus Andrianto. Dalam kesempatan itu memang tadi Kapolri memaparkan secara ringkas mengenai kronologis kasus penembakan terhadap Brigadir J. Memang tadi dijelaskan bahwa awalnya kasus itu disebut merupakan kasus baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Namun belakangan kronologis baku tembak itu ternyata rekayasa. Diduga Irjen Verdi Sambo merekayasa dan melakukan intervensi terkait penyidikan itu melalui Biro Paminal Propam Polri. Akibat hal itu, 97 anggota Polri diperiksa karena diduga melanggar kode etik profesi dalam menangani kasus Brigadir J. Adapun 35 orang diantaranya telah terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu 18 orang dari jumlah tersebut harus diproses penahanan di tempat khusus. Nantinya seluruh anggota yang melanggar akan segera disidang etik dalam kurun waktu 30 hari ke depan. Di sisi lain tadi memang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengungkap terkait kesaksian Baradae saat ditemuinya langsung di rutan Barreskrim Polri. Kepada Kapolri, Baradae mengakui melihat Brigadir J terkapar bersimbah darah di depan Irjen Verdi Sambo. Verdi Sambo kemudian menyerahkan senjata api miliknya kepada Baradae. Lalu dia meminta Baradae turut menembak Brigadir J dalam insiden berdarah tersebut. Sigit juga menuturkan tadi bahwa Baradae mendapatkan iming-iming dari Irjen Verdi Sambo agar kasus penembakan Brigadir J diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Namun ternyata dia tetap menjadi tersangka. Hal itulah maka Baradae memutuskan menarik keterangan awal dan mengatakan hal yang sejujurnya terkait kasus Brigadir J. Demikian rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Ikman Ibrahim.
dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Operasi Laut Interdiksi Terpadu dengan Sandi Purnama Gempur Peredaran Narkoba Bersama resmi ditutup di Dermaga TNI AL Dumai, Provinsi Riau pada Selasa 23 Agustus. Operasi laut ini sebelumnya dimulai pada Selasa 9 Agustus lalu. Penutup operasi tersebut dipimpin oleh Kepala BNN RI, Komjen Pol Petrus R. Golose, dinampingi oleh Deputi Pemberantasan BNN RI, Irjen Pol Kennedy, Kepala BNN Riau, Brigjen Pol Robinson Siregar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni Kesumaputra yang akan melaporkannya. Silakan. Terima kasih rekan Firda. Perlu saya sampaikan juga bahwa Dumai sendiri dipilih sebagai tempat penutupan dari kegiatan operasi laut Interdiksi Terpadu 2022 karena memang BNN RI memilih Dumai sendiri karena memang Dumai sendiri berbatasan dengan negara Malaysia. Dan begitu pihak dari BNN mengaku bahwa dengan diadakannya penutupan dari operasi laut Interdiksi Terpadu 2022 di Kota Dumai ini untuk memberikan shock terapi bagi para pelaku yang mencoba ingin memasukkan barang-barang haram tersebut ke dalam Indonesia melalui perairan Dumai atau melalui Kota Dumai. Pada kesempatan itu juga bahwa dari kegiatan yang dilakukan oleh atau kegiatan operasi laut ini yang dilaksanakan mulai dari tanggal 9 Agustus sampai dengan 22 Agustus itu didapat sabu itu seberat 177,44 kg dan ekstraksi sebanyak 19.700 butir. Dari 177,4 kg ini itu didapat dari 3 kasus yang berhasil diungkap oleh tim operasi laut, yang mana dari 3 kasus tersebut ada 7 tersangka yang berhasil diamankan. 1 diantaranya dilakukan tindakan tegas terukur yang mengakibatkan pelaku meninggal dunia. Tentunya pada kesempatan itu juga Kepala BNN RI itu meminta kepada stakeholder yang ada di Riau untuk bersama-sama menjaga masuknya peredaran narkoba itu melalui Dumai, karena memang diketahui bahwa Dumai ini memiliki garis pantai yang panjang sehingga sangat memungkinkan penyelundupan itu dilakukan melalui Kota Dumai. Seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Doni Kesumaputra dari Tribun Pekanbaru atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala BNN RI, Komjen Pol Petrus R. Golose. Berikut liputannya untuk Anda. Beratnya juga plus minus 1 bungkus ini 1 kilogram dan harganya bervariasi di Indonesia ini. Kalau mulai dari Sumatera Utara lebih murah karena banyak pasokan. Kemudian sampai di sini, sampai nantinya ke Indonesia bagian timur itu lebih mahal. Polres Majalengka berhasil menangkap 9 pelaku penyalahgunaan narkoba selama bulan Agustus 2022. Dari jumlah tersebut, 7 pelaku diantaranya melakukan tindak pidana narkotika dan 2 lainnya menyalahi aturan obat keras tanpa izin edar. Petugas menangkap 9 pelaku dari hasil penyelidikan 8 kasus narkoba di Majalengka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon. Ada Eki Yulianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eki. Ya baik, terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, di mana Polres Majalengka berhasil menangkap 9 pelaku kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi selama bulan Agustus 2022.
Dari jumlah itu diketahui ada 7 pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika dan 2 orang lainnya melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat keras. Menurut Kapolres Majalengka AKBP Edwin Afandi bahwa 9 tersangka tersebut merupakan bagian pengungkapan 8 perkara kasus narkoba yang ditangani Polres Majalengka selama bulan Agustus 2022. Dari 9 pelaku yang ditangkap, polisi turut menyita barang bukti berupa sabu, ganja maupun obat terlarang. Ada sebanyak 60,88 gram sabu dan 38,42 gram ganja yang berhasil diamankan dari tangan pelaku sebanyak 7 orang. Sisanya sebanyak 430 butir obat keras disita dari 2 pelaku lainnya. Masih kata Kapolres bahwa pihaknya merupakan masih sindikat jaringan antar daerah. Asalnya barang haram tersebut kebanyakan datang dari luar kota. Nah, sementara 9 pelaku yang ditangkap juga kedapatan berdomisili di Majalengka atau di dalam kota. Nah, dari 8 kasus narkoba yang berhasil diungkap, ada 2 kasus yang bisa dibilang merupakan tangkapan terbesar di bulan Agustus. Penangkapan itu terjadi pada 2022 lalu. Dari tangkapan itu, kepolisian berhasil mengamankan sabu sebanyak 5 paket dengan berat sebanyak 42,22 gram. Ada 2 pelaku yang berhasil ditangkap dalam pengungkapan kasus besar itu, yakni inisial F dan AF warga Desa Loji, Kecamatan Jatiwangi, dan Desa Sindang Haji, Kecamatan Palasa. Keduanya ditangkap saat mencoba mengedarkan narkoba di 2 lokasi berbeda dengan cara ditempel di lokasi yang sudah disepakati oleh para pembeli, yakni di Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, dan Desa Palasa, Kecamatan Palasa. Setelah melakukan pengembangan paket sabu-sabu yang cukup banyak dari rumah para tersangka. Paket sabu-sabu itu disembunyikan di dalam plafon rumah baik oleh tersangka F maupun AF. Dalam pengembangannya juga para pelaku masih terbilang berada di usia produktif karena masih berusia 18 sampai 25 tahun. Nah, artinya diduga para pelaku ini menyasar barang terlarang tersebut. Nah, dari penangkapan 9 pelaku penyalahgunaan narkoba itu, masing-masing pelaku dijerat dengan pasal beragam, yang mana yang berkaitan dengan narkotika dan obat-obatan terlarang, di mana terancam minimal hukuman 12 tahun hingga 20 tahun penjara. Majalengka, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Eki dari Tribun Cirebon melaporkan langsung dari Majalengka. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolres Majalengka AKBP Edwin Afandi. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, di bulan Agustus ini kita melakukan penangkapan terhadap 8 perkara tindak pidana narkotika. Ada 6 diantaranya narkotika dan 2 kasus yaitu obat keras. Kita mengamankan 9 orang tersangka, 7 tersangka narkotika dan 2 tersangka obat keras. Dari situ kita mengamankan sejumlah barang bukti yaitu sekitar 60 gram sabu-sabu, 430 butir obat keras, dan sekitar 30 gram ganja. Dari penangkapan ini kita melihat bahwa ada sedikit peningkatan peredaran narkotika di Kabupaten Majalengka, namun tetap kita laksanakan pemantauan, penyelidikan, dan penyidikan untuk memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Kabupaten Majalengka. Ada modus operandi yang perlu kita cermati, yaitu penjualan menggunakan sistem tempel di lokasi-lokasi yang antara pengguna dan pengedar sudah sepakati bersama, dan ini tetap akan. Sidang perdana 3 terdakwa teroris Farid Ogbah, Ahmad Zain An-Najah, dan Anung Al-Hamad digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 24 Agustus hari ini. Namun sidang yang dijadwalkan hari ini diputuskan untuk ditunda sementara oleh Majelis Hakim. Penundaan itu dilakukan atas permintaan tim kuasa hukum agar sidang digelar secara offline.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Fandi Permana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fandi. Baik, terima kasih Firda. Dilaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa pada hari ini Rabu 24 Agustus tahun 2022 dijadwalkan agenda sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap 3 terdakwa teroris kasus terorisme, yakni kasus terorisme yang menjerat 3 terdakwa yakni Farid Okbah, Ahmad Zain An-Najah, dan Anur Al-Hamad di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ketiga terdakwa itu sedianya dihadirkan langsung dalam persidangan perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun hal tersebut urung dilakukan karena ada permintaan dari tim kuasa hukum yang dikoordinasikan oleh Juju Purwantoro dan juga Azam Khan agar terdakwa dihadirkan langsung atau sidang digelar secara tatap muka atau offline. Namun jaksa penuntut umum meminta agar persidangan itu dilakukan secara offline atau secara daring, di mana 3 terdakwa tersebut ditahan di Rutan Cikeas, Jawa Barat. Namun penolakan itu dilayangkan langsung oleh tim kuasa hukum dari 3 terdakwa yang tetap menginginkan agenda persidangan tersebut dilakukan secara tatap muka. Dan setelah berjalan selama 30 menit, permintaan dari tim kuasa hukum 3 terdakwa kasus terorisme itu akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim. Dan tadi juga Juju Purwantoro mengatakan bahwa sebenarnya sidang kasus pidana terorisme ini sedianya akan dilakukan secara online, namun penolakan dilakukan oleh tim kuasa hukum karena hal itu melanggar KUHAP, sehingga tim kuasa hukum tetap bersikeras agar 3 terdakwanya dihadirkan langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan permintaan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim dan rencananya sidang perdana itu akan dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan untuk sementara memang persidangan belum bisa dilakukan karena tim kuasa hukum masih tetap mengupayakan agar 3 terdakwa tersebut dihadirkan langsung, sehingga upaya pembelaan ataupun kronologi yang menjerat 3 terdakwa kasus terorisme itu bisa disampaikan secara tatap muka dan juga secara terang benderang. Dan rencananya kuasa hukum dari 3 terdakwa terorisme itu, yakni Juju Purwantoro, akan tetap mengupayakan sidang tersebut sampai dengan nanti vonis atau kalau keputusan hakim dilakukan, tetap dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan digelar secara tatap muka atau offline. Firda. Baik, terima kasih rekan Fandi Permana dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari kuasa hukum terdakwa kasus teroris Farid Okbah, Azam Khan, dan juga Juju Purwantoro. Berikut liputannya untuk Anda. Pun tidak majelis hakim, sehingga konteksnya sementara waktu setelah didapatkan tadi sempat ditunda untuk sidang setengah jam, akhirnya hakim menyetujui adanya offline. Ya, selepas dari itu mungkin Mas Usman. Saya tambahin sedikit. Jadi dalam proses ini adalah yang kita berpegangan pada KUHAP, ya. Tidak ada undang-undang di atas lebih tinggi di antara KUHAP. Kalau tadi mengkonfrontir seolah-olah ini ada undang-undang sosialis, itu nggak ada. Undang-undang teroris itu adalah untuk penyidikan, penangkapan, dan yang lain-lain. Dalam prosedur acara itu terkuat. Jadi janganlah seolah-olah kita ini orang hukum dan hukum, ya, kita tegaskan bahwa undang-undang tertinggi dalam acara adalah KUHAP. Ya, KUHAP itu harus bukan hanya untuk terdakwa, untuk kita semua, ya, supaya para hakim juga akan memahami seolah-olah kita ini dibuat kayak tidak paham terhadap persoalan undang-undang, ya. Undang-undang teroris itu saya juga tidak akan mengatakan spesialis, itu adalah undang-undang teroris yang memang penangkapannya berbeda dengan undang umum juga, ya. Silakan Pak Usman. Baik, saya tambahkan, saya berharap ya teman-teman ini juga dari media ikut betul-betul
betul-betul serius untuk mengawal kasus ini. Sejumlah pelanggan SPBU Perundi Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat mengaku kesal karena kendaraan miliknya mati total setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite pada Selasa 23 Agustus. Kejadian tersebut terjadi setelah para pengendara sepeda motor dan mobil selesai mengisi bahan bakar di SPBU yang beralamat di Sernaru, Kelurahan Waikelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Seorang pengendara mobil, Febrianus Suhardi, mengaku mesin mobil miliknya mati beberapa saat setelah melakukan pengisian BBM. Febrianus tak sendirian, sebanyak 3 mobil dan sejumlah motor lainnya pun juga mengalami hal yang sama. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores. Ada Gegio Viana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gegio. Baik, selamat sore rekan Firda, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Saya, Gegio Viana, reporter Tribun Flores.com, melaporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejumlah pengendara kendaraan bermotor mengaku kesal karena kendaraan yang dimiliki mati secara tiba-tiba sesaat setelah mengisi bahan bakar minyak berupa Pertalite di SPBU Perundi Labuan Bajo pada Selasa 23 Agustus 2022 kemarin. Para pengendara yang sempat diwawancarai, Febrianus Suhardi dan Robertus Darsono, mengaku kejadian tersebut terjadi pada pagi hari saat selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak berjenis Pertalite, dan beberapa saat setelah mengisi BBM jenis Pertalite, kendaraan mereka mogok, diikuti dengan sejumlah kendaraan yang berada di belakang mereka. Setelah ditelusuri dan dicek, ternyata BBM berjenis Pertalite yang telah berada di dalam tangki pengisian BBM kendaraan bermotor ternyata bercampur dengan cairan yang diduga merupakan air. Nah, BBM yang telah terkontaminasi ini menurut para korban yang terdiri dari 4 supir mobil dan juga sejumlah pengendara sepeda motor lainnya merupakan dugaan kuat yang menjadi penyebab terjadinya mati total kendaraan yang dimiliki. Kekesalan dari para korban ini tidak saja atas kerugian material berupa kendaraan mereka yang tidak bisa dioperasikan, tetapi kerugian lainnya di mana mereka tidak bisa dapat melakukan aktivitas maupun juga menjalankan usahanya. Seperti yang disampaikan oleh Robertus Darsono, di mana dia memiliki 1 unit pickup yang digunakan sehari-hari untuk menjual air tangki di wilayah Labuan Bajo. Namun karena kejadian tersebut, mobil yang dimilikinya mogok sehingga dia tidak bisa melakukan usahanya. Sementara itu berdasarkan konfirmasi dengan pihak pengawas manajer SPBU Perundi, Imosentius Bandarmas, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para korban sebab kejadian tersebut merupakan kejadian yang di luar dugaan. Imosentius mengatakan bahwa BBM yang digunakan pada saat itu merupakan BBM yang dikirimkan dari Depo Treo pada Selasa pagi, dan setelah kejadian itu terjadi, Imosentius mengatakan bahwa dugaan kuat bahwa BBM yang telah disalurkan kepada para pelanggan telah terkontaminasi. Namun saat dikonfirmasi apakah terkontaminasi cairan berupa air, Imosentius mengatakan bahwa hal tersebut masih di dalam proses penyelidikan. Sementara itu untuk ganti rugi yang dituntut oleh para korban, Imosentius mengatakan bahwa pihaknya bertanggung jawab dengan memberikan pelayanan berupa perbaikan atas kendaraan yang rusak tersebut. Namun dalam proses diskusi yang alot dilakukan pada Selasa siang kemarin, para korban tetap ngotot untuk bukan saja kendaraan yang rusak harus diperbaiki, namun kerugian-kerugian lainnya pun harus dipenuhi oleh pihak SPBU. Demikian rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Gegio Viana dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari pengawas manajer SPBU Perundi, Imosentius Bandarmas, dan juga warga pengendara mobil Febrianus Suhardi, dan juga korban dan pemilik mobil pickup bernama Robertus Darsono. Berikut liputannya untuk Anda. Yang pertama kronologisnya, BBM yang dikirim dari Reo itu pada mobil kedua
Dua, ada kontaminasi. Terkontaminasi apa ini Bapak? Ya. Terkontaminasi dengan apa? Untuk sementara masih dalam penyelidikan di Reo. Iya. Dicek di sana Bapak? Iya. Nanti Reo juga bisa. Kendaraan yang kena dampak dari kondisi seperti itu tadi kira-kira ada berapa kendaraan? Pak sudah lihat di luar, sama-sama lihat. Kami berdatang. Setelah isi seperti apa kejadiannya? Nah, setelah isi saya kasih nyala mesin langsung tidak sampai 1-2 detik langsung mesin mati, tidak respon lagi. Mesin tidak nyala, langsung mati total. Setelah dicek-cek ternyata. Setelah dicek, saya cek buka tutupan tangki, di dalam tangki ternyata ada air, campuran minyak campur air. Dengan ini sudah terjadi kepada pihak SPBU seperti apa harapannya? Nah, ini kita mau permohonan kita ini mau kita ganti rugi, terus ongkos kerjanya dibenarin, dikasih hidupin semua, terus kami punya kerja, tuh kita kan cari penghasilan Pak. Apalagi kan pertamanya kita ini kan isi pertalite di SPBU Pertamina Segnaro ini, pas kita sudah selesai isi pertalite-nya itu tidak mungkin hanya 5 meter dari pertalite dari tempat isinya mobil mati kita cek usut, terus mobil yang kedua lewat juga ya mati juga. Akhir dari pihak teman juga tanya ke kita kemungkinan ada kesalahan dari apa, kita coba cek dulu, cek mobilnya. Memang kebetulan hasil dari ceknya pertalite yang di SPBU Pertamina Segnaro ini ada dicampur dengan air. Terus dari teman-teman juga ada berapa mobil, Innova Reborn, Innova Grand, terus ada Carry, ada Bemo, semua yang ikut korban itu ada totalnya ada 4 korban, 4 mobil. Begitu juga termasuk sepeda motor. Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak dikeluhkan oleh para motoris speedboat di Kabupaten Pulau Morotai. Salah seorang motoris speedboat bernama Rahman Tabat, 45 tahun, mengatakan apabila BBM naik lagi akan sangat berdampak baginya. Apalagi mereka para motoris yang berbeda seperti angkutan darat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate. Ada Fizri Nurdin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fizri. Oke, baik rekan Iga, dapat saya laporkan di Maluku Utara khususnya di Kabupaten Pulau Morotai. Jadi saat ini pemerintah pusat akan berencana menaikkan harga bahan bakar minyak. Jadi hal ini juga dapat dikeluhkan oleh motoris yang ada di motoris spot pit yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Mereka menilai bahwasanya jika harga bahan bakar minyak ini dinaikkan kurang lebih 10%, maka ini sangat berdampak terhadap mata pencaharian mereka. Yang saat ini mereka keluhkan bahwa untuk mendapatkan jenis bahan bakar minyak di premium saja itu harus mengantri berjam-jam, bahkan mereka tidak mendapatkan apa-apa dan mereka juga cekcok dengan pihak Pertamina. Dan juga kalaupun misalkan pemerintah menaikkan bahan bakar minyak ini juga, mereka akan menaikkan yang harga transportasi laut yang sebelumnya hanya 150.000, mereka akan naikkan 200.000 per penumpang dari Morotai ke Pelabuhan Tobelo. Dan juga mereka saat ini meminta kepada pemerintah daerah agar para speedboat ini untuk disediakan tempat di mana untuk mereka mengambil bahan bakar minyak, karena mereka juga menganggap bahwa berbeda dengan kendaraan yang bisa memarkir mobil untuk mengambil minyak di premium, sementara mereka ini mendapatkan minyak ketika berhadapan dengan pihak premium mereka akan bercocok dengan pihak premium. Nah, sehingga mereka meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan satu pangkalan bagi mereka, dan juga mereka berharap kepada pemerintah pusat untuk mempertimbangkan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak. Diketahui juga bahwa harga bahan bakar minyak di Kabupaten Pulau Morotai untuk jenis Pertamax per liternya Rp12.700 dan juga untuk Pertalite-nya Rp7.600 dan solar Rp5.150. Mungkin itu rekan Firda yang dapat saya laporkan di Kabupaten Pulau Morotai. Saya kembalikan.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ternate atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari seorang motoris speedboat di Maluku Tengah, yakni Rahman Baba. Berikut liputannya untuk Anda. Yang jelasnya kalau ini saja DP harga yang sekarang ini saya tuh sok kewalahan, apalagi mau kasih naik lagi, tambah kewalahan lagi. Apalagi itu orang di speed ini ketika tong kasih naik tiket akan DP dampak ke orang juga. Mau kasih naik tiket terus sebentar nanti penumpang mengeluh lagi. Iya. Yang jelas tetap mengeluh. Tong tara kasih naik pun kanal, tara kasih naik pun kanal. Artinya DP kan tara kasih naik tong rugi. Tara kasih naik rugi lagi. Berarti ini rata-rata ini pakai Pertamax sih? Rata-rata yang jelasnya ya 50-50 lah. Ada Pertamax, ada Pertalite. Ada minyak tanah juga. Wali Kota Bogor Bima Arya memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya terdampak banjir lumpur di Kampung Cogrek, Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Bima Arya menerangkan bantuan yang diberikan ini sebagai langkah upaya asesmen pasca bencana banjir lumpur. Bantuan-bantuan yang diberikan ini, sambung Bima Arya, merupakan awalan untuk menormalkan kembali rumah warga yang terdampak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, Firda dan rekan menjelaskan bahwasanya memang pada hari kemarin Selasa 23 Agustus 2022 Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mendatangi lokasi kampung yang terkena banjir lumpur, di mana kejadian ini yang terjadi pada hari Minggu sekitar sore hari. Dan kepada warga yang terdampak banjir lumpur ini, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto memberikan beberapa bantuan, mulai dari makanan, kasur, hingga alat peralatan dapur. Dan perlu diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya bahwasanya memang bencana banjir lumpur yang terjadi di Kampung Cogrek, Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor ini berdampak pada 11 rumah warga dan beberapa kerugian material, yakni 6 unit sepeda motor yang ikut terendam oleh banjir lumpur ini. Namun dalam kejadian yang terjadi pada Minggu sore hari ini tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, dan rumah-rumah yang terdampak pun tidak ada yang rusak sama sekali. Hanya luapan lumpur yang masuk dan merendam areal dalam rumah warga dengan ketinggian 40 cm sampai 80 cm. Dan tepat pada hari kemarin, yang seperti yang sudah kami jelaskan, beberapa bantuan itu akhirnya disalurkan oleh pemerintah Kota Bogor dengan disalurkan langsung oleh Wali Kotanya Bogor Bima Arya Sugiarto. Dan Bima Arya Sugiarto pun memberikan beberapa catatan kepada apa yang terjadi dalam bencana banjir lumpur yang di Kampung Cogrek tersebut. Diketahui memang penyebab dari kejadian banjir lumpur ini akibat adanya drainase yang buruk dari pihak pengembang perumahan yang berada tepat berhadapan dengan kampung warga tersebut, di mana drainase yang buruk ini membuat luapan air dan membawa material ataupun sedimentasi lumpur dari pembangunan menuju ke areal rumah warga yang berada tepat di bawah perumahan tersebut. Dan Bima Arya pun meminta untuk pihak pengembang untuk bisa memperbaiki drainase yang buruk tersebut sehingga tidak terjadi kembali kejadian yang serupa. Namun ketika disinggung akan membuat turap ataupun tebing penahan tembok, yang diketahui memang lokasi perumahan warga ini dengan tebingan tanah ini cukup rawan sekali longsor, dan Bima Arya pun menuturkan bahwasanya memang belum ada arah ke sana, dan pada hari kemarin memang arahnya untuk memberikan bantuan dan meminta untuk pihak perumahan memberikan bentuk bantuan dalam pertanggungjawabannya tersebut.
Dan kami pun sempat mengonfirmasikan hal ini kepada pihak pengembang yang berhasil kami temui di lokasi bencana banjir lumpur tersebut. Kepada kami, pihak engineering infrastruktur perumahan yang diketahui merupakan perumahan Acamaya Estate ini mengatakan bahwasanya memang Halo rekan Bima. Halo rekan Rahmat, maksud kami. Ke perumahan warga. Namun dalam kejadian ini semenjak hari Senin hingga terakhir pada hari kemarin pihak perumahan sudah memberikan itikat baiknya dengan membantu warga dan warga sekitar dan tim BPBD gabungan untuk membersihkan sisa-sisa material banjir lumpur yang merendam 11 rumah warga ini. Dan pihak perumahan pun sudah duduk bareng dengan pihak kecamatan dan kelurahan setempat untuk membicarakan solusi yang bagus untuk memperbaiki sumber bencana banjir lumpur yang merendam areal dalam rumah warga di Kampung Cogrek tersebut. Begitu Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Ahmad Hidayat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Wali Kota Bogor, Bima Arya. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, jadi tadi pagi saya mendapatkan laporan bencana yang terjadi kemarin yang diakibatkan karena curah hujan yang tinggi, kemudian ada longsor, sehingga kemudian ada berapa rumah? 8 rumah 11 kakak yang terdampak gitu ya, karena terkena limbahnya, ada lumpur masuk, air dan sebagainya. Yang pertama dilakukan tentu adalah melakukan evakuasi. Jadi semua sudah bergeser ke lokasi yang lebih aman sambil ini dibersihkan gitu. Dan dari pemerintah kota mengalokasikan bantuan di sini, ada kasur, ada pakaian gitu ya, ada makanan, kemudian juga ada peralatan dapur yang diperlukan ya selama tempat ini dinormalkan kembali. Dan di sini juga ada dari pihak Surya Mas gitu ya. Saya meminta untuk memberikan atensinya di sini ya, intinya agar tidak terjadi lagi. Jadi ada intervensi fisik yang saya kira diperlukan gitu untuk memastikan saluran air normal kembali, karena sepertinya ada yang terdampak dari kegiatan dilakukan oleh Surya Mas sehingga airnya tidak lancar mengalir, menyerap dan akhirnya menimbulkan longsor. Gempa Bengkulu dengan kekuatan magnitudo 6,3 skala Richter, sebelumnya disebutkan 6,5, berpusat di Kaur pada Selasa 23 Agustus, malam sempat menimbulkan kepanikan warga. Namun kondisi langsung normal setelah gempa Bengkulu 6,3 tersebut mereda. Tak terlihat juga ada tenda darurat yang didirikan karena warga kembali masuk ke rumah masing-masing setelah 30 menit seusai gempa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bengkulu. Ada Ahmad Sendi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sendi. Ya, terima kasih rekan Firda yang ada di studio. Baik, Tribuners, saya akan menjelaskan begitupun dengan kondisi sekarang, kondisi masyarakat di Kabupaten Kaur, di mana terdapat titik gempa tersebut sudah kembali normal, dan begitupun kerusakan material dan korban jiwa yang selesai gempa bumi tersebut dengan kekuatan 6 skala Richter itu tidak terpantau, tidak ada. Rabu pagi, warga di Kabupaten Kaur sudah kembali beraktivitas seperti biasa, seakan gempa Bengkulu yang kekuatan 6,3 skala Richter itu tidak pernah terjadi, Tribuners. Salah seorang warga di mana Pak kita temui tadi mengatakan sempat terjadi kepanikan warga saat adanya gempa malam tadi. Bahkan warga berhamburan keluar rumah dan berkumpul di jalan lintas. Disampaikan masyarakat pun pulang ke rumah tak lama atau sekitar 30 menit usai gempa untuk kembali melanjutkan tidur ataupun sekedar beraktivitas di dalam rumah, Tribuners. Sedangkan dapat diketahui memang
kerusakan tidak begitu parah tetapi ada terjadi di kerusakan hanya ada di beberapa rumah warga yang mengalami retak-retak pada dinding saja. Sedangkan korban jiwa seperti yang kita sampaikan tadi tidak ada dalam kejadian gempa dengan kekuatan 6 skala Richter ini. Namun korban luka yang ada yaitu ada pada ibu-ibu rumah tangga yang sedang berada di masjid pada saat itu. Nah, di mana saat kejadian dirinya belum sempat melarikan diri. Nah, sedangkan bangunan keramik yang berada di dinding masjid itu ambruk sehingga menimpa bagian kepala dengan mengakibatkan korban mengalami luka jahitan. Nah, untuk sementara yang dapat saya sampaikan dan informasi yang kita terima dari BPBD, sekarang pihak BPBD masih berada di lapangan untuk mendata maupun mengetahui berapa banyak kerusakan yang ada akibat gempa malam tadi. Jadi untuk sementara itu saja rekan Firda yang ada di studio. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bengkulu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala BPBD Kabupaten Kaur, John Harimol. Berikut liputannya untuk Anda. Yang secara langsung dengan kita belum ada, kecuali ada beberapa buah rumah yang sudah menyampaikan lewat orang lain, seperti media online menyampaikan ke kita. Tapi untuk saat ini secara fisik itu belum ada data ataupun laporan baik yang bersangkutan maupun dari Pak Kades ataupun kecamatan. Memang hari ini tadi sudah kita sampaikan dengan kawan-kawan yang membidangi atau di bidang membidangi untuk mencari informasi ataupun mendata ataupun menghimpun data yang sudah ada ketika memang itu ada. Sudah kita lakukan dan kita sampaikan untuk jemput bola lah, intinya seperti itu. Namun harapan kita tidak terdapat artinya musibah ataupun bencana itu. Mungkin itu aja sebentar ya. Tuni 65 tahun seorang warga Kelurahan Malaing Kedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat terpaksa dievakuasi ke Alasruk saat banjir melanda Sorong pada Selasa 23 Agustus. Ia diungsikan ke atas truk lantaran sejak beberapa tahun belakangan ini tengah mengidap penyakit komplikasi sehingga tak bisa jalan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat yang melaporkan langsung dari sana. Ada Safwan Hasari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Baik, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwasanya bencana banjir melanda Kota Sorong sejak Selasa kemarin, dan dapat saya kabarkan bahwa bencana tersebut memang membuat sejumlah masyarakat di Kota Sorong merasa terkendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat yakni seorang ibu rumah tangga yang bernama Tuni yang tinggal di distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat itu sendiri. Dia sejak beberapa tahun belakangan ini mengidap penyakit yang mana membuatnya tidak bisa berjalan. Namun pada saat banjir kemarin, dia harus terpaksa untuk diungsikan di belakang mobil truk yang sedang terparkir di samping rumahnya begitu. Nah, selain itu warga di Kota Sorong yang tinggal di sekitar Ibu Tuni ini sendiri merasa kecewa akan respon pemerintah yang cukup lambat untuk mengevakuasi masyarakat yang sakit di kompleks tersebut. Selain itu dapat saya kabarkan juga bahwa situasi terkini banjir yang berdasarkan keterangan yang kami dapat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahwa hingga saat ini sekitar kurang lebih 500 jiwa terdampak
banjir di Kota Sorong dan kurang lebih tiga orang dikabarkan tewas dan sekitar kurang lebih 10 orang luka dan sedang dirawat. Nah, selain ini saat ini saya tengah berada di dapur umum Sivitas Hijau Hitam yang mana di dalamnya ada HMI dan juga Kahmi Kota Sorong yang mana mereka sedang melaksanakan persiapan untuk mendistribusikan makanan siap saji kepada sejumlah masyarakat yang terkena dampak di wilayah Kota Sorong itu sendiri. Dan rencananya mereka akan mendistribusikan makanan siap saji ke kilometer 8 dan juga beberapa wilayah yang terdampak banjir itu sendiri. Dan makanan yang mereka sediakan kurang lebih 100 bungkus dan beberapa bantuan dari alumni pun telah diserahkan kepada masyarakat yang terkena dampak. Sekian, Firda. Baik, terima kasih rekan Sofan dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari anak dari Tuni bernama Hadi, 37 tahun, dan juga tetangga Tuni di distrik Sorong Utara Rini. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, cuma mengharap ada bantuan aja dari pemerintah. Sampai saat ini juga belum ada bantuan. Evakuasi juga belum ada? Evakuasi belum ada. Belum ada ya? Sudah 2 hari ya? Sudah 2 hari. Iya. Kalau boleh tahu, Ibu sakit apa? Ibu ada kena penyakit asam urat. Gak bisa jalan ya? Iya. Pada saat banjir kemarin dan sampai hari ini, bagaimana? Maksudnya bisa aktivitas tidak? Tidak bisa, cuma di rumah saja. Cuma di rumah saja. Sampai sejauh ini ada bantuan dari pemerintah? Sejauh ini belum ada. Belum ada ya. Untuk evakuasi juga belum ada. Makanan? Belum ada. Belum ada ya. Iya. Sudah 1 kali 24 jam lebih ini ya, Bang? Iya. Harapan kepada pemerintah seperti apa? Ya, berharap ada uluran tangan kepada warga di sini saja. Siap. Untuk evakuasi juga? Evakuasi ya, itu ya. Kalau mungkin evakuasi ya kita masih bisa bertahan di sana saja. Okay. Kalau ya sudah. Kita banjir di sini. BPBD? Setiap banjir besar kita agak kurang sih kayak kemarin. Kemarin tuh kita segini. Sampai pinggang ya? Iya. Harusnya mungkin kalau mungkin ada di sini ada berapa orang tua yang mungkin harus dievakuasi begitu, tapi nggak ada sih kemarin di sini air kencang juga, maksudnya nggak ada kayak dari Basarnas mungkin apa berupa perahu atau apa. Di sana di belakang itu juga ada orang sakit, tapi untung ada mobil trek dari tetangga mungkin punya, jadi ibu itu diungsikan di atas mobil. Sampai sekarang di atas mobil? Enggak, sudah masuk di rumahnya, tapi maksudnya air sudah ada sih, sudah belum kering, tapi ibunya setidaknya sudah bisa di dalam kamar toh Kak, maksudnya sudah di tempat. Oknum pejabat Dinas Pendidikan DKI Jakarta diduga melakukan pungutan liar atau pungli pada guru kontrak kerja individu atau KKI atau honorer. Pungutan liar tersebut dilakukan untuk mengeluarkan surat keputusan atau SK pengangkatan guru honor. Namun SK tersebut juga diduga asli namun palsu, dalam artinya surat diberikan namun guru tersebut tak memiliki NIK KI. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Dionisius Arya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dion. Ya, Firda dan Tribuners, jadi memang beredar informasi soal dugaan pungutan liar yang dilakukan pejabat Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang tentu saja membuat resah guru kontrak kerja individu atau KKI atau honorer. Informasi soal dugaan pungli ini dibeberkan oleh Direktur Eksekutif EduWatch Indonesia, Anas Fitra Akbar. Modus yang digunakan oleh oknum pejabat Disdik DKI ini adalah dengan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan asli tapi palsu, dalam artian surat ini diterbitkan tanpa disertai
pemberian nomor induk kepegawaian kontrak individu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut Dinas Pendidikan DKI Jakarta kini tengah mendalami kasus ini. Inspektorat DKI pun disebut Ariza kini sudah turun tangan memeriksa pejabat Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang diduga melakukan pungutan liar terhadap guru honorer ini. Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Imam Mahdia pun bereaksi terkait kasus ini. Jika terbukti melakukan pungli, Imam mendesak agar Pemprov DKI Jakarta segera memecat oknum pejabat tersebut. Tak hanya itu, Imam juga meminta agar kasus ini dibawa ke jalur hukum. Demikian Tribuners dan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Dion dari Tribun Jakarta atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Berikut liputannya untuk Anda. Yang diberikan pada masing-masing kan sudah ada ya. Job desk kan sudah jelas, sekda, asisten, kepala biro, kepala dinas itu sudah ada job desk-nya semua. Ya. Silakan ditanya pada masing-masing nih. Sama Wadi kan sudah ada job desk. Sesuai nggak? Silakan ditanya. Semua sudah sesuai dengan tugas masing-masing. Ya. Kalau ada pandangan, pendapat, penglihatan, ya silakan dicek. Ya. Sejauh ini kita memberi tugas semua jajaran sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ada evaluasi tersendiri nggak sih Pak biar kerjanya nggak melewati batas? Ya kalau itu sudah pasti rutin. Kalau gitu. Cukup ya? Pak Wagub, tadi pagi ada Koalisi Perjuangan Warga Jakarta atau Kopaja itu memberikan SP2 kepada Pak Gubernur terkait dengan 9 permasalahan DKI Jakarta yang belum terselesaikan. Itu salah satunya ada kebersihan air bersih, lalu polusi udara, lalu ada juga penggusuran rumah di Jakarta dan lain-lain. Itu gimana Pak? Ya kami menghormati pendapat, ya, masukan, rekomendasi, usulan, bahkan kritik. Kami menghormati semuanya. Yang penting kita semua, kami di sini Pemprov bersama teman-teman DPRD menyusun program RPJMD bersama, disahkan sama dan dilaksanakan juga bersama-sama. Kami bertanggungjawabkan seperti tadi yang kita bacakan kan untuk pertanggungjawaban program anggaran APBD 2021. Dalam suasana Hari Kemerdekaan RI, tribuntimur.com bersama Makon kembali menggelar lomba-lomba menarik di kampus Unismu Makassar pada Rabu 24 Agustus hari ini. Puluhan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Unismu mampu meramaikan perlombaan tersebut. Dengan mengenakan alma mater kebanggaan, mahasiswa tampak penuh semangat mengikuti lomba-lomba. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Fakih yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fakih. Ya, jadi semarak kemerdekaan RI masih terus digalakan oleh Tribun Timur. Nah, di pagi hari ini Tribun Timur bekerja sama bersama Makom serta kampus Universitas Muhammadiyah Makassar menggelar lomba menyemarakan 17 Agustus. Jadi di pagi hari ini ada puluhan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismu Makassar yang ikut meramaikan lomba ala Tribun Timur. Ada beberapa lomba yang kita sajikan dari Tribun Timur, utamanya tentang sejarah maupun politik serta geografis di Indonesia. Jadi perlombaan yang diadakan pertama ialah putar otak. Nah, putar otak ini dari mahasiswa akan berbaris, lalu ditanyakan berbagai pertanyaan mengenai sejarah, politik, serta geografis di Indonesia. Nah, setelahnya mahasiswa melakukan tebak gaya sesuai dengan kehidupan hari-hari sebagai seorang mahasiswa. Nah, di games ketiga, mahasiswa mengikuti lomba ranking 1 dengan pertanyaan kembali lagi seputar politik, sejarah kebangsaan, serta geografis di Indonesia. Jadi ada puluhan mahasiswa yang ikut meramaikan kegiatan dari Tribun Timur ini. Selain itu, para dosen juga hadir untuk ikut berkegiatan dan menyemarakan suasana. Mereka juga ikut menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, selain itu juga para penonton, baik itu dari mahasiswa, sivitas akademika, sampai ke petugas keamanan kampus pun ikut meramaikan semarak merah putih ala Tribun Timur di kampus Unismu Makassar. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Wakil Pemimpin Redaksi TribunTimur.com, Ronald Nyantun. Berikut liputannya untuk Anda.
Tribun Timur menjalankan satu kegiatan yang berkaitan dengan peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang kita semangat merah putih, dan itu untuk mahasiswa-mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Lewat permainan yang kita selenggarakan pagi hari ini, kita berharap mahasiswa-mahasiswa akan terus menyemangati dalam hidup mereka sebagai mahasiswa, sehingga mereka juga bisa berprestasi. Kalau di masa lalu ada pejuang-pejuang kemerdekaan yang berprestasi meraih kemerdekaan, maka ke depan mahasiswa-mahasiswa juga harus bisa berprestasi untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia, khususnya di Selatan. Harga telur mengalami lonjakan di Pasar Anduonohu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kenaikan harga telur itu menurut beberapa pedagang berbeda tergantung dari pengambilannya dan juga dasar penetapan harga jual ke pembeli. Seperti yang diketahui, beberapa pedagang di Pasar Anduonohu melakukan pengambilan melalui grosir yang diantarkan langsung ke mereka atau pedagang pasar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra. Ada Ridwan Kadir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ridwan. Terima kasih rekan Firda. Dapat saya sampaikan, memang harga telur ayam merangkak naik di Pasar Anduonohu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Salah seorang pedagang, yaitu bernama Sherly, mengatakan bahwa kenaikan harga telur ayam itu sudah terjadi sejak beberapa hari yang lalu. Katanya kenaikan harga telur itu terjadi karena dari pihak grosir sendiri itu sudah menaikkan harga, sehingga para pedagang juga ikut menaikkan harga agar tidak mengalami kerugian. Untuk itu saat ini harga telur itu dibanderol seharga 70.000 per satu raknya dari harga sebelumnya yaitu 55.000. Sementara itu salah seorang pedagang lainnya yaitu bernama Rina itu mengatakan telur ayam yang ia jual saat ini itu dibanderol dengan harga 65.000 yang sebelumnya itu dibanderol dengan harga 55.000 per satu raknya. Katanya kenaikan harga tersebut dikarenakan harga yang ditawarkan oleh pihak grosir juga ikut meningkat, sehingga ia harus menyesuaikan harga jualnya. Kenaikan tersebut juga kemungkinan disebabkan karena harga ayam yang juga ikut membumbung tinggi. Selain itu juga stoknya ikut berkurang di pasar. Selain itu dapat saya sampaikan pula bahwa untuk kebutuhan pokok lainnya seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai, itu rata-rata saat ini turut melonjak naik, namun kenaikannya tersebut tidak signifikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Ridwan dari Tribun News Ultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Aksi lempar botol air, minum kemasan, dan benda lainnya ke dalam lapangan oleh oknum bobotoh mewarnai kekalahan Persib Bandung atas Bali United dengan skor 2-3 di Stadion GBLA Kota Bandung pada Selasa 23 Agustus. Tindakan yang dilarang dalam regulasi dan dapat berimbas pada jatuhnya sanksi dari PSSI tersebut dilakukan oknum bobotoh sejak pertandingan babak kedua masih berlangsung bahkan hingga laga telah selesai. Tampak lemparan botol air minum kemasan terus terjadi seiring tensi pertandingan dari kedua tim yang kian memanas di atas lapangan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Cipta Permana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Cipta. Ya, selamat sore rekan Firda, selamat sore Tribuners. Bahwa pertandingan laga antara Persib Bandung menghadapi Bali United yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api kemarin diwarnai dengan aksi tidak kurang terpuji, maksud tidak dengan aksi yang dilarang sesuai dengan regulasi dalam regulasi Liga 1 atau PSSI, di mana dalam laga tersebut terjadi aksi lempar botol air minum kemasan yang dilakukan oleh oknum bobotoh, kami sebut seperti demikian,
ke arah bench atau tempat bangku cadangan dari tim Bali United. Selain melempari botol dengan air kemasan ke arah bench, juga botol-botol tersebut juga dilemparkan ke arah lapangan sebagai bentuk protes atau kekecewaan terhadap kepemimpinan wasit Ervan Effendi yang dinilai menuai kontroversi dalam keputusan-keputusannya. Dalam laga yang berlangsung, dalam laga yang berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan tim tamu atau Bali United tersebut, aksi tersebut terus terjadi bahkan hingga pertandingan usai, sehingga hal tersebut membuat tim Bali United, baik itu pemain, ofisial maupun perangkat tim lainnya sempat tertahan di tengah lapangan dan tidak bisa keluar meninggalkan lapangan dikarenakan sudah sejumlah orang atau penonton sudah menunggu mereka untuk melewati lorong menuju ruang ganti dari Stadion Gelora Lautan Api. Akibatnya petugas kepolisian terpaksa memasang barikade dengan menjajarkan belasan personil kepolisian dilengkapi dengan tameng huru-hara untuk melindungi para pemain atau tim Bali United dari lempar-lemparan botol tersebut. Selain para pemain dan tim ofisial Bali United, juga turut wasit Ervan Effendi dan beberapa asistennya juga diamankan oleh pihak kepolisian untuk dapat lewat dari barisan barikade petugas kepolisian tersebut. Hingga pertandingan usai, insiden hanya terjadi di situ dan tidak berlanjut ke kondisi di luar lapangan. Demikian yang kami dapat sampaikan. Selain itu juga Firda dapat kami sampaikan bahwa aksi serupa juga pernah terjadi di PSS Sleman atau supporter PSS Sleman saat menghadapi PSM Makassar, di mana aksi tersebut berbuntut pada jatuhnya sanksi komdis sebesar 50 juta untuk supporter atau tim dari PSS Sleman, sehingga aksi yang dilakukan oleh oknum bobotoh kemarin juga dapat berpotensi mengundang sanksi yang sama dengan tim supporter PSS Sleman. Demikian yang dapat kami laporkan, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Cipta Permana dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Terungkap sosok anggota Polri yang merusak dan mengambil CCTV di sekitar rumah Irjen Ferry Sambo terkait kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal itu diungkap oleh Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo dalam pemaparan rapat bersama Komisi 3 DPR RI Jakarta pada Rabu 24 Agustus. Menurutnya ada dua sosok yang mengambil CCTV di sekitar TKP di Duren 3, Jakarta Selatan. Keduanya adalah anggota Polri dari Divisi Propam Polri dan Bareskrim Polri. Listio mengatakan fakta tersebut terungkap seusai tim sus bentukannya melakukan penyidikan mendalam. Tim sus bentukan Kapolri mulanya melakukan interogasi terhadap seorang satpam kompleks Polri Duren 3. Peran dari masing-masing tersangka pun juga sudah diketahui oleh tim sus. Ada yang berperan merusak, mengambil hingga mengamankan CCTV tersebut. Namun demikian, Listio Sigit enggan membeberkan identitas anggota Polri yang melakukan hal ini. Selain itu, sehari setelah kejadian penembakan di rumah Irjen Ferry Sambo, yakni pada Sabtu 9 Juli lalu pukul 11 siang, penyidik Polres Jakarta mendatangi kantor Biro Paminal Div Propam Polri untuk melakukan pembuatan berita acara pemeriksaan saksi-saksi. Namun penyidik mendapatkan intervensi dari personel Biro Paminal Div Propam Polri. Mereka hanya diizinkan untuk mengubah format berita acara interogasi yang dilakukan oleh Biro Paminal Div Propam menjadi BAP. Kemudian pada pukul 1 siang, penyidik dan saksi diarahkan oleh Biro Paminal untuk melakukan rekonstruksi kejadian. Namun personel Biro Div Propam memerintahkan penggantian harddisk CCTV yang ada di pos keamanan kompleks Polri. Harddisk tersebut kemudian juga diamankan oleh personil Div Propam Polri. Akan kami tampilkan Tribuners keterangan lebih lanjut lautan lebih lengkap dari Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo. Autopsi hanya boleh didampingi oleh penyidik dan atau asisten dokter forensik, sehingga saat itu Saudara Reza selaku adik dari almarhum Brigadir J menunggu pelaksanaan sampai dengan autopsi selesai di luar. Kemudian pada saat jenazah dimasukkan dalam peti, Saudara Reza baru melihat jenazah dari Brigadir J. Kemudian pada
tanggal 9 Juli pagi rencana jenazah akan dibawa ke Jambi. Yang saya hormati seluruh anggota Dewan yang saya muliakan. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli sekitar pukul 11, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi kantor Biro Paminal Divpropam untuk melakukan pembuatan berita acara pemeriksaan saksi-saksi Saudara Richard, Riki, dan Kuat. Namun, penyidik mendapatkan intervensi dari personil Biro Paminal Divpropam Polri. Penyidik hanya diizinkan untuk mengubah format berita acara interogasi yang dilakukan oleh Biro Paminal Divpropam menjadi berita acara pemeriksaan. Kemudian sekitar pukul 13, penyidik bersama saksi diarahkan oleh personel Divpropam untuk melakukan rekonstruksi kejadian di TKP. Setelah selesai pelaksanaan rekonstruksi, para saksi menuju rumah Saudara FS di Saguling. Personel Biro Paminal Divpropam Polri di saat yang bersamaan kemudian menyisir TKP dan memerintahkan untuk mengganti harddisk CCTV yang berada di pos security Duren 3. Harddisk CCTV ini kemudian diamankan oleh personel Divpropam Polri. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo mengungkapkan ada intervensi dalam pembuatan berita acara pemeriksaan atau BAP penanganan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Berat alias Brigadir J. Intervensi tersebut dilakukan oleh personil Biro Paminal Divpropam Polri. Hal itu diungkapkan oleh Kapolri Listio Sigit saat menghadiri undangan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI yang membahas kasus tewasnya Brigadir J pada Rabu 24 Agustus. Dalam tayangan siaran langsung di YouTube DPR RI, Listio mengatakan intervensi tersebut terjadi pada 9 Juli 2022, sehari setelah kejadian penembakan Brigadir J. Sekitar pukul 11 siang, waktu Indonesia Barat, penyidik Polres Jakarta Selatan mendatangi kantor Biro Paminal untuk melakukan pembuatan BAP saksi-saksi. Di antaranya yakni ada saksi Baradae alias Richard Eliezer, kemudian Bribka Riki Rizal alias RR, dan Kuat Ma'ruf alias KM. Listio mengatakan namun penyidik mendapatkan intervensi dari personel Biro Paminal Divpropam Polri. Penyidik hanya diizinkan untuk mengubah format berita acara interogasi oleh Biro Paminal menjadi berita acara pemeriksaan. Listio mengatakan kemudian pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, para penyidik dan saksi diarahkan oleh Biro Paminal untuk melakukan rekonstruksi kejadian di rumah dinas Irjen Ferry Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Namun di saat yang bersamaan, personel Biro Divpropam memerintahkan penggantian harddisk CCTV yang ada di pos keamanan Kompleks Polri. Harddisk tersebut juga diamankan oleh personel Divpropam Polri. Sementara itu saat ini pihak Polri sudah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J. Para tersangka yakni Baradae, kemudian Bribka Riki Rizal alias RR, KM, kemudian Irjen Ferry Sambo dan Putri Chandrawati yang tak lain adalah istri dari Ferry Sambo. Ferry Sambo pun ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal yang disangkakan adalah pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, jangto pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan berencana. Tanya Ferry Sambo, penetapan tersangka juga ditujukan kepada Bribka Riki Rizal alias RR dan juga Kuat Ma'ruf. Kedua tersangka disangkakan dengan pasal yang sama dengan Ferry Sambo. Adapun ancaman hukumannya adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Sementara Baradae disangkakan pasal 338 KUHP, jangto pasal 55 dan 56 KUHP tentang tindakan pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo. Hanya boleh didampingi oleh penyidik dan atau asisten dokter forensik, sehingga saat itu Saudara Reza selaku adik dari almarhum Brigadir J menunggu pelaksanaan sampai dengan autopsi selesai di luar. Kemudian pada saat jenazah dimasukkan dalam peti, Saudara Reza baru melihat jenazah dari Brigadir J. Kemudian pada tanggal 9 Juli pagi rencana jenazah akan dibawa ke Jambi. Yang saya hormati seluruh anggota Dewan yang saya muliakan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Juli sekitar pukul 11, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi kantor Biro Paminal Divpropam untuk melakukan pembuatan berita acara pemeriksaan saksi-saksi Saudara Richard, Riki, dan Kuat. Namun, penyidik mendapatkan intervensi dari personil Biro Paminal Divpropam Polri.
penyidik hanya diizinkan untuk mengubah format berita acara interogasi yang dilakukan oleh Biro Paminal di Propam menjadi berita acara pemeriksaan. Kemudian sekitar pukul 13, penyidik bersama saksi diarahkan oleh personal di Propam untuk melakukan rekonstruksi kejadian di TKP. Setelah selesai pelaksanaan rekonstruksi, para saksi menuju rumah saudara FS di Saguling. Personel Biro Paminal di Propam Polri di saat yang bersamaan kemudian menyisir TKP dan memerintahkan untuk mengganti harddisk CCTV yang berada di pos security Duren 3. Harddisk CCTV ini kemudian diamankan oleh personel di Propam Polri. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo membeberkan 8 pelanggaran yang dilakukan sejumlah anggotanya Rabu 24 Agustus. Pelanggaran ini terkait kasus tewasnya Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Lisio mengatakan sejumlah anggotanya diduga berupaya menghalang-halangi penyidikan dugaan pembunuhan berencana Brigadir J ini. Fakta tersebut terungkap setelah seminggu dirinya membentuk tim khusus atau tim sus dan inspektorat khusus atau IRSUS untuk melakukan penyidikan. Dalam rapat analisa dan evaluasi pada 22 dan 23 Juli lalu, terungkap ada sejumlah personel Div Propam Polri melakukan upaya menghalang-halangi proses penyidikan. Ada yang berperan memberikan tekanan, intimidasi, intervensi, upaya mengaburkan fakta hingga menghilangkan barang bukti. Pelanggaran pertama terdapat personil Propam yang masuk tempat kejadian perkara yang semestinya tak boleh dilakukan. Hal itu seharusnya untuk menjaga status quo. Pelanggaran kedua yakni personel Polri yang tidak berkepentingan juga ikut mengangkat jenazah Brigadir J sebelum olah TKP selesai sepenuhnya. Pelanggaran ketiga, personel Div Propam memerintahkan ART Irjen Ferdisambo untuk membersihkan TKP saat kondisi sudah kosong. Pelanggaran keempat yakni personel Polri bernama Susanto dan Agus Nurpatria memegang dan mengokang senjata api yang digunakan Baradae selesai kejadian. Pelanggaran kelima yakni barang bukti 2 pucuk senjata api, magazin, dan peluru di TKP baru diberikan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan pada 11 Juli 2022. Sementara itu pelanggaran keenam yakni barang bukti alat komunikasi para tersangka dihilangkan dan diganti dengan ponsel yang baru. Hal ini guna menutup-nutupi peristiwa sebenarnya. Pelanggaran ketujuh yakni penyidik Polda Metro Jaya tak melakukan penyidikan secara utuh terkait CCTV. Bahkan ada beberapa rangkaian peristiwa penting yang dihilangkan. Pelanggaran ke-8 yakni CCTV di pos keamanan Kompleks Polri Duren 3 diambil dan diganti oleh personil Polri. IRSUS dan tim sus mengungkap peran dari masing-masing personel yang terlibat. Hingga Rabu 24 Agustus, Polri memeriksa sebanyak 97 personil terkait tewasnya Brigadir J ini. Diduga ada 35 personil yang melakukan pelanggaran kode etik. Baradae alias Richard Eliezer sempat mengubah-ubah sejumlah keterangannya saat diinterogasi oleh tim khusus Polri terkait tewasnya Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal itu diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat pada Rabu 24 Agustus. Lisio yang saat itu mengetahui tidak konsistennya keterangan Baradae ini kemudian menemui langsung ajudan dari Irjen Ferdisambo itu. Saat itu Kapolri Sigit bertanya alasan keterangan Baradae yang terus berubah-ubah di kasus Brigadir J ini. Lisio mengatakan Baradae sempat mendapat iming-iming uang dari Irjen Ferdisambo. Uang tersebut akan diberikan oleh Sambo selesai terbitnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dalam kasus tewasnya Brigadir J. Namun faktanya Baradae tetap menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Atas dasar itulah Baradae kemudian bersedia untuk berbicara jujur dan terbuka kepada penyidik terkait pengungkapan kasus ini. Lisio mengatakan Baradae juga meminta kepadanya agar tak mempertemukannya dengan Irjen Ferdisambo selama pemeriksaan. Selain itu, Baradae juga meminta disiapkan pengacara baru untuk mendampinginya dalam pengungkapan kasus tersebut. Dari kejujuran Baradae inilah yang membuat semua informasi awal dan keterangan saat itu berubah. Akan kami tampilkan Tribuners keterangan lebih lengkap dari Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo. Saudara Richard menyampaikan bahwa melihat almarhum Joshua terkapar, bersimbah darah, saudara FS berdiri di depan dan memegang senjata lalu diserahkan pada saudara Richard. Saat itu, tim sus melapor kepada saya dan saya minta untuk menghadapkan saudara Richard secara langsung. Kita tanyakan kenapa yang bersangkutan merubah
Ternyata pada saat itu saudara Richard mendapatkan janji dari saudara FS akan membantu melakukan atau memberikan SP3 terhadap kasus yang terjadi. Namun ternyata faktanya Richard tetap menjadi tersangka. Sehingga kemudian atas dasar tersebut Richard menyampaikan akan mengatakan atau memberikan keterangan secara jujur dan terbuka. Kuatma'ruf alias KM, asisten rumah tangga Irjen Verdi Sambo yang sekaligus sopir dari istrinya Putri Chandrawati ini sempat kabur saat hendak ditangkap oleh pihak kepolisian. Fakta tersebut diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat pada Rabu 24 Agustus. KM diketahui ikut terlibat dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Lisio mengatakan fakta ini ia dapat saat Baradae alias Richard Eliezer hendak mengungkap fakta secara tertulis. Dalam urutan kronologi yang ditulis, Baradae menuliskan secara runtut mulai dari Magelang sampai di Duren 3, Jakarta Selatan. Ia juga mengakui dirinya menembak Brigadir J alias Yosua atas perintah Irjen Verdi Sambo. Saat itu Verdi Sambo tak mengakui perbuatannya dan berujung pada Baradae yang meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Setelah keterangan dari Baradae pada 7 Agustus, Bribka Riki Rizal dan Ali alias RR dan Kuatma'ruf alias KM ditetapkan menjadi tersangka. Lisio mengatakan Kuatma'ruf sempat melarikan diri selesai penetapan tersebut. Namun akhirnya dapat diamankan dan ditangkap oleh pihaknya. Brigadir J sendiri tewas setelah ditembak di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli lalu. Terkait kasus tersebut, tim Sus Polri sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J ini. Kelimanya yakni ada Irjen Verdi Sambo, istri Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuatma'ruf. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara lebih lengkap atau keterangan lebih lengkap dari Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo. Juga Saudara Richard meminta perlindungan ke LPSK untuk menjadi justice kolaborator. Tanggal 7, Saudara Richard mengakui perbuatannya, kemudian Saudara Riki dan Saudara Kuat juga ditetapkan tersangka. Saudara Kuat sempat akan melarikan diri namun diamankan dan berhasil ditangkap. Berdasarkan pengakuan dari 3 tersangka tersebut, maka Saudara FS akhirnya mengakui segala perbuatannya. Capres 2024 dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto tebar pesona di kampung halamannya sendiri, Langowan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Baliho bergambar legend purnawirawan Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan RI ini menyapa masyarakat Langowan. Baliho ukuran sekitar 2,5 kali 3 meter itu selain memuat foto Prabowo Subianto juga menyertakan kabel tua Maman Minahasa atau laki-laki Minahasa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Rio Nur yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rio. Halo rekan Rio. Iya, terima kasih rekan Citra. Jadi di Langowan, Kabupaten Minahasa Provinsi Utara merupakan kampung halaman dari ibunda Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, di mana ibunya bernama Dora Sigar, berasal dari Desa Tonolot yang ada di Langowan. Namun dalam kenyataannya, maksud kami karena Pak Prabowo sendiri pun dikategorikan sebagai orang Langowan karena berasal dari daerah ibunya yang etnis Minahasa. Namun dalam kenyataannya, dalam 2 kali penyelenggaraan Pilpres, baik itu Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, Prabowo yang diusung sebagai calon presiden selalu kalah di daerah kampung halamannya sendiri. 2 kali Pilpres ini memang sangat menjadi catatan bagi Partai Gerindra sendiri yang ada di Sulawesi Utara, menjadi PR, sehingga di Langowan ini sudah mulai digencarkan sosialisasi dari Pak Prabowo yang kini menjadi capres dari Partai Gerindra.
Di sini terlihat dari ada sebaran baliho ukuran sedang yang dipasang di pusat-pusat titik-titik strategis yang ada di Langowan sendiri. Pak Prabowo sendiri juga sudah memberikan sumbangsi terhadap masyarakat Langowan, di mana salah satu sumbangsinya berupa patung penginjil J.G. Swartz. Itu adalah penginjil dari Jerman yang masuk ke tanah Minahasa yang menyebarkan Injil agama Kristen di Minahasa, sehingga Minahasa sendiri mayoritas penduduknya beragama Kristen, di mana Pak Prabowo sampai mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk menghadirkan patung J.G. Swartz ini menjadi monumen di samping gereja Gemim Central Swartz. Monumen ini patung ini terbuat dari tembaga, dibuat di Yogyakarta, kemudian dari Yogyakarta dikirim ke Langowan, dan baru saja diresmikan sekitar akhir tahun 2021. Itu menjadi sumbangsi besar Pak Prabowo Subianto di Langowan sendiri. Demikian rekan kita. Baik, terima kasih rekan Rionur dari Tribun Manado atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firananda beserta kru petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!